ternyata Al-Quran tuh kayak manual book loh gitu, fit kemana aja gitu. Ini loh yang aku ngerasa aku kangenin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, readers kumparan yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu lagi dalam acara Selebriti Hijrah. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seorang selebriti yang insya Allah semua sudah kenal, ya, selebriti yang kalau kita lihat pasti kita ikut gembira, ya, kita menjadi yang tadinya sedih jadi seneng, ya, yang tadinya mungkin banyak masalah jadi tambah banyak masalah. Inilah dia, bersama saya sekarang ada Fitri Tropika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Ustadz gak jadi banyak masalah ya ketemu sama saya ya. Coba saya lihat dulu ya. Kan kalau dulu ya saya tahunya Fitri Tropika itu semua ABG ngomongnya kok jadi semuanya sama. Ya, gayanya, slangnya itu seperti Fitri Tropika gitu. Kayak gimana Ustadz? Nah itu deh kayak gimana sih? Nah kayak gitu ya. Coba dong, halo pemirsa. Oh, kalau saya nggak bisa. Wah, Pak Ustadz ntar latihan lagi ya. Pak Ustadz ngajarin saya. Coba gimana? Kasih 2-3 line dong supaya readers kumparan ingat lagi nih gimana. Halo sobat kumparan, terima kasih ya udah nonton aku. Tuh, Masya Allah. Ya, kan dikenalnya sekarang sebagai apa? Pelawak atau komedian atau itu memang ya, host. Nah, dulu ini memang ke sana. Jadi sebenarnya sih kayak aku memang lebih fokusnya presenter dan hosting. Cuman karena memang dasarnya orang Sunda, suka bercanda, akhirnya tuh kayak niatnya kayak cuma hosting doang karena emang suka bercanda. Kadang-kadang ya udah disuruh jadi ngebodor dong, ngelawak dong. Padahal aku tuh kayak di dalam hati aku tuh kayak aku karakternya lebih ke santun dan lembut sih, Ustaz. Iya ya, kelihatan sekali santun dan lembutnya tercermin ya. Nah, ini bukan saya yang ini ya, bukan saya yang bertanya nih sebetulnya. Bohong, ini Pak Ustadz yang nanya. Enggak, ini saya menyampaikan yang khusus untuk poin ini nih. Ini khusus poin ini. Penghasilan pertama dulu kalau boleh tahu honornya berapa? Oh, itu masih ada, masih ingat. Pertama kali aku siaran ya. Siaran itu tuh soalnya slip gajinya kalau nggak salah aku tempel kayak di buku diary gitu. Dulu tuh 150.000 itu kayak udah seneng banget gitu. 150.000. Iya, dan kebahagiaan tuh kayak bertahan lama banget kayak 1 atau 2 hari gitu. Karena 2 hari habis. 2 hari habis. Itu pas lagi bawain acara radio apa TV? Waktu itu masih di radio, jadi kayak waktu masih jadi high school announcer. Ya memang kalau misalnya readers kumparan bukan permasalahan uangnya ya, yang namanya nikmat itu kalau kita bersyukur, ingat loh. Kalau kita bersyukur, terasanya jadi nikmat. Bukan masalah kecil besar, bukan masalah banyak atau sedikit. Oh. Ketika masuk ke dunia selebriti, itu sempat bandel-bandel nggak sih? Kan katanya dunia selebriti dunia bandel katanya. Nah itu dia ya, untungnya alhamdulillahnya yang aku rasain sih ada sih yang aku rasain, ada untungnya juga aku nggak bisa joget, Stad. Nggak bisa joget? Jujur, aku anaknya nggak bisa joget. Jadi kalau misalnya ada ngajakin clubbing gitu-gitu, aku nggak mau. Karena aku nggak bisa jogetnya, Stad, aku malu.
Jadi gitu. Gak mau tuh kan bukan karena apa-apa, karena nggak bisa joget doang gitu. Iya, jadinya ya alhamdulillah memang dari dulu tuh memang pernah ya gitu. Allah. Misalkan kayak datang ke tempat clubbing, misalkan kayak bisa dihitung jari lah gitu, nggak pernah nyampe 5 kali. Itu pun misalkan kayak ada bener-bener occasion yang waktu itu ulang tahun radio dan semuanya datang. Terus udah gitu aku pernah diundang juga dan karena waktu itu memang harus nge-MC dan aku tuh kayak belum tahu kalau di tempat klub atau misal di tempat klub kayak gitu tuh ada kayak hosting juga gitu. Jadi karena memang kurang pengalaman akhirnya datang aja dan ke sananya diantar mama. Alhamdulillah ya. Iya, jadi tapi dari situ emang udah nggak, aduh kayaknya gue emang ngerasanya nggak cocok aja Stas, karena bukan apa-apa. Ya? Satu aku memang nggak minum, terus aku juga memang tidak merokok. Gak minum. Katanya Fitrop ini waktu dulu tuh lagi mulai masuk dunia selebriti tapi ini sudah sakit katanya. Kalau yang dulu yang dulu sakitnya sakit. Nah, justru itu salah satu turning point aku adalah pada saat aku itu dulu aku bisa sakit tipes itu setahun bisa sampai 2 kali. Setahun bisa sampai 2 kali, 3 kali. Itu gitu. Pada saat itu aku semua kerjaan aku ambil. Kerjain. Syuting setiap hari aku ambil, tawaran apa aku ambil, semua aku ambil sampai setahun. Aku sakit bisa tipes 2 kali, 3 kali dan pada saat aku sendiri di kos-kosan pada saat itu turning point aku di situ aku mulai berpikir, gue hidup buat apa? At that time I was losing my purpose of life. Gitu tujuannya apa gitu ya? Yeah. Saya ini sampai habis-habisan, badan sampai begini gitu ya. Yeah, tapi udah dapet juga terus kemudian nggak menikmati gitu ya. Nikmatin gitu. Oh ya mungkin tujuannya untuk membahagiakan orang tua. Aku ingat banget tuh waktu itu sampai kita sewa villa ke puncak gitu. Kita sewa villa ke puncak terus ada di puncak tuh semua anggota keluarga ngumpul disewain villa yang paling gede yang ada kolam renangnya gitu-gitu. Tapi pada saat itu aku sakit sesakit-sakitnya sampai mau turun mobil aja aku sampai muntah apa segala macam dan keluarga tuh pada ngumpul terus kayak aku di tempat tidur terus gitu malah mama yang temuin tuh keluarga kan ngumpul kasihan gak ditemuin tapi emang nggak kuat jadi kayak ngapain gitu ini apa maksudnya kayak yang lain juga happy-happynya nggak enak kali ya yang punya acaranya yang ngeraktirnya malah lagi sakit gitu ya jadi pada saat itu kayak di situ mulai titik balik aku mulai mikir. Kalau sebelum yang sakit itu pengalaman spiritualnya apa aja kira-kira? Apa sering suka ninggalin sholat atau misalnya apa memang bagaimana ceritanya? Jadi kan ada orang itu yang memang jauh dari Allah tuh ya, cuman inget aja tapi mau melakukan sholat malas, mau puasa wajib tar dulu, haji ngapain, umroh aja takut gitu ya, misalnya gitu. Tapi ya kalau ngomongin Allah sih ya oke gitu. Nah, apakah Fitrop yang seperti itu atau yang enggak saya sholat aja tapi ya begitu aja rutin tapi nggak kerasa enaknya atau yang gimana nih? Kalau dibilang kayak aku kasarnya terjerumus ke lembah hitam sampai gimana mungkin enggak tapi aku kayak kayak kehilangan tujuan hidup gitu Stas. Hampa, kekosongan. Iya gitu kayak spiritual ya. Kalau merujuk dari temen aku pernah curhat ada di posisi seperti aku tuh ngerasa kok gue kangen tapi gue kangen sama siapa ya? Gue tuh udah pengen pulang tapi pulang kemana? Udah di rumah. Tapi kangen gitu, tapi nggak tahu kangen sama siapa gitu. Padahal kayak padahal bisa udah di rumah ngumpul sama keluarga, nggak tahu kayak ada kangen. Ketemu ibu, ketemu ayah, semua. Tapi kok ada sesuatu masih yang kosong gitu ada sesuatu dan kalau dulu tuh biasanya aku kalau misalnya ngerasa kayak gitu, aku tuh seneng baca buku Stat. Aku seneng baca buku. Aku kayak baca semua buku self-help book. Who Moved My Cheese aku baca, The Secret aku baca, Seven Habits aku baca. Iya, semua aku baca. Apa ya yang belum gue baca gitu. Jadi manusia itu hidup buat apa sih? Apa sekedar cuman buat mengejar lahir, cari duit sebanyak-banyaknya, terus pertahanin gimana caranya duitnya biar nggak habis, terus mati. Masa sih cuman gitu doang gitu. Jadi kayak saat itu aku ngerasa lost banget. Ada satu buku yang aku belum baca-baca, terus ya udah
aku mulai membaca Al-Quran dengan arti hikmah dan asbabun nuzulnya. Buku apa tuh? Al-Quran. Al-Quran dibaca asbabun nuzulnya. Iya, jadi akhirnya aku cari Al-Quran. Aduh, kalau yang cuma ada artinya doang gue nggak sepenuhnya paham, karena kayak belum karena kan maksudnya bahasanya itu memang tidak bisa kita tafsirkan sendiri, itu butuh memang ada ilmunya sendiri gitu. Sampai akhirnya ya udah aku kayak dapet gitu, oh ternyata Al-Quran tuh kayak manual book loh, gitu, fit kemana aja gitu. Ini loh yang aku ngerasa aku kangenin. Jadi kayak ya ampun, selama ini pantasan kayak ada sesuatu di dalam aku yang kayak broken, ada yang kosong, karena aku tidak melakukan the do's dan nggak sepenuhnya meninggalkan the don'ts. Jadi kayak fungsinya tuh aku selama aku hidup tuh tidak berfungsi maksimal gitu. Ya. Aduh, Masya Allah ya, Subhanallah nih Readers Kumparan. Saya ingin menegaskan apa yang tadi disebut oleh Fitrop ya, bahwa sesungguhnya memang ya, Fitri gini. Kan di dalam surah Al-Quran itu, Al-Insyiqaq disebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Jadi, hei manusia, ini seluruh manusia kata Allah. Bukan yang sudah beriman, ini nggak peduli iman, enggak, suka, tidak, tahu, enggak, sadar, enggak. Pokoknya semua kata Allah. Sesungguhnya tuh kalian itu bekerja keras. Untuk apa? Sebetulnya semuanya tuh untuk kembali menuju Tuhannya. Iya. Jadi semuanya bekerja keras untuk kembali kepada Tuhannya. Cuman permasalahannya, apakah kita kembali kepada ridhonya Allah? Apakah kita kembali, naudzubillah, kepada murkanya Allah? Jadi semua orang itu sebetulnya secara fitrah itu sudah Allah berikan di dalam hati kita itu, dia akan mencari Tuhan. Dia akan mencari Tuhannya. Nah disitulah fitrah itu merasakan bahwa pada saat itu, wah, saya pengen pulang tapi kemana? Nah itu perasaan yang memang sama Allah diberikan kepada semua manusia. Nah itulah sebetulnya insya Allah bagaimana jalan menapaki hijrah atau hidayah itu seperti itu. Readers Kumparan, ingat, jangan lupa tonton lagi itu part berikutnya bersama Fitrop supaya nggak ketinggalan ceritanya. Ya, seru sekali insya Allah.